Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Segenap Al-Quran dan juga my friend yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin kita telah membahas tentang bagaimana apabila suatu negara bisa terbantukan dengan melalui ada kekompakan antara para agnia ya untuk membayarkan zakatnya. Jadi kalau kita dengar dari negara itu ada istilah pajak, nah Allah juga memberikan memberikan penekanan untuk kita untuk membayar zakat, baik itu zakat, infak dan sedekah. Sehingga para ulil amri atau pemerintah di kita nih di Indonesia berkaitan dengan berkenaan dengan proses transaksi pembayaran zakat itu tadi ada suatu lembaga yang namanya BAZIS, Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah. Ya. Nah, itu jadi badan itu mengelola tentang berbagai layanan fasilitas-fasilitas yang dapat kita gunakan dalam rangka penyaluran zakat, infak dan sedekah kita. Nah, sedikit kita mengulas tentang ada kapasitas zakat, infak dan sedekah. Kalau zakat itu apa? Zakat itu alat pembersih. Zakat mal, alat pembersih harta kita. Zakat fitrah, alat pembersih jiwa kita, badan kita, ya. Zakat. Kalau infak itu kaitannya dengan pemberian sedekah yang lebih kepada pemberian tanpa hitungan jumlah atau siapapun gitu kan. Itu kapasitas infak, tidak ada niatan apapun. Kalian misalkan ngasih di jalan kepada siapa dengan tanpa menghitung jumlah yang kita kasihnya berapa lalu orangnya siapa, itu kapasitas infak ya. Kalau sedekah yang seperti bagaimana? Kalau sedekah itu kapasitasnya yang memang telah terukur. Misalnya ada pembangunan misalnya sarana MCK atau pembangunan madrasah, pembangunan masjid, ketika kita ngasih untuk semennya ya, untuk bayar gaji tukangnya dan segala macam, itu kategorinya sedekah. Nah itu ya. Baik. Nah, lalu kemudian sekaitan dengan pelaksanaan zakat fitrah, ini ada anjuran Allah Subhanahu wa taala di mana zakat fitrah itu harus diambil secara langsung. Ayat Allahnya ada ya. Dalam pembayaran zakat itu tadi nanti ada dua kapasitas nih, ada dua kelompok besar. Ada kapasitas yang disebut dengan mustahik, ada muzaki. Mustahik, muzaki. Muzaki itu apa? Muzaki itu adalah orang yang memberi zakat. Ya, muzaki itu adalah orang yang memberikan zakatnya, itu disebut dengan muzaki. Ada lagi mustahik. Mustahik itu adalah orang yang menerima zakat, sehingga bisa dilihat ya di rumah masing-masing ya, baik yang menonton siaran ataupun yang mendengar Friends Radio, bisa dilihat di Quran surah At-Taubah bagaimana bentuk kontribusi daripada zakat ini yang sesungguhnya. At-Taubah ayat 60. Silakan dilihat sudah. Nah, di situ kaitannya baik itu dengan zakat fitrah atau zakat mal ya. Baik itu zakat fitrah atau zakat mal itu tertuang di situ. Ya, tertuang di situ. Ya, apa saja? Ada 8 asnaf atau 8 kelompok atau 8 golongan para penerima zakat, baik itu zakat mal atau zakat fitrah. Ya. Apa saja? Yang pertama fuqara atau orang fakir. Kapasitas fakir di sini adalah di mana mereka tidak punya tempat tinggal, mereka tidak punya penghasilan yang tetap, tidak punya penghasilan sama sekali ya. Tidak punya penghasilan sama sekali, betul-betul butuh bergantung kepada orang lain. Tidak bisa mencari usaha sendiri ya. Itu kapasitas fuqara seperti itu ya. Dan Islam memberikan pemahaman atas bentuk kesejahteraan melalui pembayaran zakat ya kepada mereka, terhadap mereka gitu. Yang kedua, di surat tersebut ada wal masakin atau orang-orang miskin. Nah, ini lebih baik daripada fuqara atau fakir. Karena kapasitas miskin ini mungkin mereka
punya rumah tapi rumahnya sederhana gitu kan, belum memadai gitu kan. Atau mereka punya penghasilan tapi penghasilannya belum cukup untuk menghidupi kehidupan mereka. Nah, itu kapasitasnya miskin, bukan fakir, ya. Bukan fakir, itu miskin, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal alimin. Siapa alimin itu? Badan atau seseorang atau organisasi atau apapun, ya. Mereka para pengumpul zakat. Jadi amilin ini sendiri mereka memperoleh bahagian daripada ranah zakat, baik itu mal ataupun zakat fitrah, ya. Lalu kemudian siapa lagi? Yang keempat, para mu'alaf atau bagi mereka yang baru memasuki Islam, subhanallah, ya. Mereka yang memasuki Islam, baru memasuki Islam, itu berhak memperoleh bagian daripada itu berupa zakatnya, itu tadi bagian daripada zakat. Lalu yang kelima adalah budak belian. Budak belian, ya, wafir riqab, ya. Budak belian itu kalau di kita sekarang sudah tidak ada, ya. Hamba sahaya atau budak belian sudah tidak ada, termasuk di Arab Saudi, ya. Itu bisa dicoret di situ wafir riqab. Lalu wal gharimin. Wal gharimin itu adalah orang yang memiliki banyak hutang. Wah, Masya Allah, ya. Wah, jadi kesulitan yang betul-betul sulit yang dihadapi oleh setiap orang kan hutang. Nah, ya, ketika misalkan suatu lingkungan, tatanan lingkungan ngedapetin nih seseorang tuh memiliki banyak hutang, kan kasihan, ya. Memiliki beban yang luar biasa banyak, yang kasihan. Makanya mereka memperoleh bahagian daripada ranah zakat. Lalu kemudian berikutnya fisabilillah. Fisabilillah itu siapa? Mereka yang berjuang di jalan Allah, ya. Mereka yang berjuang di jalan Allah, ya. Para mujtahid, para mujahid, maaf, ya. Para mujahid itu mereka. Atau siapa? Para ulama atau para kiai atau guru-guru kita yang memberikan begitu banyak ilmu untuk kemajuan agama kita. Itu kapasitasnya fisabilillah, ya. Tidak hitung-hitungan kan, ya. Tidak hitung-hitungan gitu, ya. Jadi mereka pun boleh memperoleh ranah zakatnya. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Ibnu sabil itu adalah para musyafir. Waduh, langsung tersentuh di nularan ini, ya, kalau dibilang musyafir. Musyafir itu, syafaro itu yang berada di tengah perjalanan, ya. Kalau kita pas ini ranahnya udah ranah negatif, kita bilang musyafir, walah kamu, saya dibilang musyafir. Musyafir itu orang yang berada di tengah safar gitu, perjalanan gitu, ya. Syafaro tuh yang berada di tengah siapapun itu, ya. Jadi bukan hanya sekedar peminta-minta gitu. Nah, itu. Dan yang terpenting sebetulnya kaitannya dengan terutama zakat fitrah, ya. Itu utamanya itu sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, ya, sunahnya. Lah bagaimana Kak? Wah, kalau misalnya dilaksanakan sebelum-sebelumnya, misalkan tanggal 1 Ramadan, tanggal 5 Ramadan, tanggal 15 Ramadan, ya, atau tanggal 17 Ramadan atau waktu Ramadan, itu tidak jadi masalah, ya. Itu tidak jadi masalah. Tapi yang utama-utamanya, seutama-utamanya zakat, terutama disampaikan zakat fitrah, ya, itu di sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.